pertama yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua Umum Partai Nasdem Bang Surya Paloh, bahwa beliau pun mengatakan apa yang tadi diungkapkan mudah-mudahan itu tidak benar, betul kan? Saya rasa saya mengutip itu, mudah-mudahan itu tidak benar. Lalu yang kedua, kita sama sekali tidak bicara elektoral, kita bicara prinsip, kita bicara nilai, kita bicara tentang mengapa kita berjuang, mengapa mengambil jalur ini. Jadi sama sekali tidak bicara soal itu. Itu menjadi urusan remeh-temeh. Urusan kita lebih besar daripada sekedar jumlah suara, daripada persentase. Republik ini tidak diatur dengan, tidak dipikirkan lewat persentase. Republik ini dibangun dengan nilai, dengan gagasan, dengan keseriusan untuk memegang nilai itu. Dan itu yang tadi kita bahas. Beliau tadi disampaikan, memang merasakan keprihatinan, saya katakan merasakan keprihatinan juga, tapi semangatnya justru malah besar. Ya, prihatin dengan kenyataan ini, tapi menengok ke depan, menengok dengan penuh semangat, menengok dengan penuh keyakinan. Dan itu yang tadi dikatakan bro, kita bismillah, jalan terus. Karena itu ujian, tantangan yang dilewati, itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami, dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat. Dan tadi dijelaskan, tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Tadi kita sampaikan, kita jalan terus sesuai dengan semua rencana, dan kita kirimkan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Justru karena besarnya tantangan ini, kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Bahwa keadilan itulah yang nanti bisa menjaga persatuan di negeri ini. Dan itu hasil obrolan kita dengan Bang Surya Paloh dan teman-teman Nasdem pada malam hari ini. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, yang pengaruh pasti ada. Isu-isu politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik. Salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Ini kalau wartawan barangkali wartawan ya mempunyai opini. Nasdem itu memang udahlah, memang partainya buset itu, nggak ada artinya itu, lemah itu, salah itu, bohong itu. Memang perlu kita hukum itu. Busa itu elektoral. Ini tergantung pada bagaimana kita membangun persepsi publik. Dan itulah terang rekan-rekan institusi pers. Saya nantikan dan saya harapkan pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawab ya, tapi pada profesionalisme dan etika yang
akibat. Dukungan Anies Baswedan mengalir deras. Pengamat nilai publik cium aroma politik dari penahanan Johnny G. Plate. Dikutip dari News Jakarta, pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai dukungan publik terhadap bakal calon presiden Anies Baswedan terus mengalir deras. Menurutnya, masyarakat telah mengetahui dan menyadari bahwa penangkapan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny Plate dalam kasus korupsi dipenuhi dengan aroma politik yang tak terelakkan. Hal itu disampaikan Gigin dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 18 Mei 2023. Dukungan publik kepada Anies gak akan surut. Orang pada tahu kalau penangkapan Menkominfo syarat dengan aroma politik. Dukungan ke Anies akan membesar kalau nanti direkayasa seolah dia ikut menikmati hasil korupsi. Rakyat gak bodoh, ujar dia seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya. Sebelumnya, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh setelah Sekjen Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada Rabu 17 Mei. Anies berujar pertemuan tersebut diselimuti rasa prihatin atas kasus yang menimpa Plate. Namun, kata Anies, Surya Paloh nampak siap menghadapi peristiwa yang menimpa Partai Nasdem. Tadi di ruangan kita ngobrol, kita diskusi, kita menyampaikan dengan dekat, pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua. Cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi-konsekuensi, keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran, kata Anies saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Lebih lanjut, Anies mengaku bangga dengan Paloh karena memiliki sifat yang konsisten dalam memegang prinsip. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara, ujar Anies. Karena itu, ujian tantangan yang dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran, sambung Anies. Maka dari itu, Anies yakin peristiwa ini dapat dilewati dengan baik. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam ini saya menyaksikan itu dari dekat, ucap Anies. Menurutnya, masyarakat telah mengetahui dan menyadari bahwa penangkapan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny Plate dalam kasus korupsi dipenuhi dengan aroma politik yang tak terelakkan. Hal itu disampaikan Gigin dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 18 Mei 2023. Sebelumnya, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh setelah Sekjen Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada Rabu 17 Mei.